Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ada kabar mengejutkan buat penerima bantuan PKH dan BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah, kemudian 40 sampai 60 tahun, dan juga yang usianya 60 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Bahwasanya program bantuan stimulus sedang disiapkan ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kabar mengejutkan buat penerima PKH dan BPNT untuk yang berusia 40 tahun ke bawah atau yang usianya masih produktif, kemudian yang usianya 40 sampai 60 tahun, dan yang usianya 60 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Bahwasanya program bantuan stimulus sedang disiapkan atau programnya ini sedang dimatangkan ya sahabat YouTube di pusat sana. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, pada hari ini tepatnya di tanggal 26 Juli tahun 2022, kita dari SDM PKH yang ada di wilayah Jawa Timur ya sahabat YouTube, masing-masing kabupaten ini ada perwakilannya. Jadi tidak semua SDM PKH mengikuti sosialisasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga Bank Indonesia terkait dengan bantuan sosial non tunai atau BSNT ya sahabat YouTube. Nah, tentunya ini menjadi era yang baru buat Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga buat penerima manfaat tentunya baik PKH ataupun BPNT itu sendiri ya sahabat YouTube. Nah, tadi tepatnya di jam 9 sampai kurang lebih jam 11 siang ya, kita melakukan atau mengikuti Zoom meeting terkait dengan sosialisasi era baru bantuan sosial non tunai yang dipaparkan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Dalam paparannya, pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia menjelaskan terkait dengan PKH itu tujuannya seperti apa, kemudian dalam penyaluran bantuan sosial non tunai PKH itu seperti apa, dan juga bantuan BPNT ya, bantuan BPNT itu seperti apa, kemudian dalam penyaluran bantuan sosial non tunai BPNT itu seperti apa ya sahabat YouTube. Tentunya ke depan bantuan PKH dan juga BPNT ini dalam proses mekanisme penyalurannya atau pencairannya masih menganut sistem non tunai ya sahabat YouTube. Karena ada beberapa keunggulan yang didapatkan KPM apabila proses penyalurannya ini dilakukan secara non tunai. Salah satunya para KPM ini lebih memahami, lebih mengetahui terkait dengan sistem perbankan ya sahabat YouTube. Menurut survei yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, ketika bantuan PKH ini disalurkan secara tunai waktu dulu ya di PT Pos Indonesia, banyak KPM PKH ini yang tidak mengenal yang namanya buku rekening, tidak mengenal yang namanya menabung, tidak mengenal yang namanya kartu ATM ya sahabat YouTube. Nah, setelah di tahun 2017 bantuan PKH ini beralih proses penyalurannya dari tunai menjadi non tunai, di tahun 2020 dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan survei terhadap para KPM ini. Ternyata para KPM ini sudah banyak yang memiliki rekening. Artinya ada langkah positif yang dilakukan oleh para KPM PKH, penerima manfaat bantuan PKH, di mana mereka lebih gemar menabung tentunya. Kemudian mereka juga lebih mengenal sistem perbankan ya sahabat itu. Nah, terkait dengan kabar mengejutkan ya, untuk penerima PKH dan BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah
ya yang usianya masih produktif, khususnya secara umum ya untuk penerima PKH dan juga BPNT seluruhnya yang usianya 40 sampai 60 tahun dan juga yang 60 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Bahwasanya tadi ada sesi tanya jawab ya antara audien dengan pemateri dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana ada yang bertanya terkait dengan isu yang katanya penerima bantuan PKH dan juga BPNT yang usianya 40 tahun ke bawah ini akan dihapus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, dari pemateri yaitu dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwasanya tidak ada yang namanya istilahnya dihapus ya sahabat YouTube. Dari channel Diari PKH sendiri dari awal adanya isu terkait dengan yang usianya 40 tahun ke bawah ini akan dihapus dan lain sebagainya, kita dari channel Diari PKH memang tidak pernah mengatakan bahwasanya yang usianya 40 tahun ke bawah ini akan dihapus ya sahabat YouTube. Namun kemungkinan besar mereka nanti akan mendapatkan bantuan stimulan, bantuan tambahan, bantuan untuk proses percepatan mereka supaya cepat graduasi ya. Nah, bantuan tersebut dalam bentuk bantuan usaha ya sahabat YouTube istilahnya. Kalau dulu dikenal istilahnya Prokus, program kewirausahaan, namun saat ini program terkait dengan pemberdayaan kelompok rentan yang usianya masih produktif 40 tahun ke bawah ini di tingkat Kementerian Sosial Republik Indonesia atau di tingkat pusat ini sedang dimatangkan programnya ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua ini sudah terjawab yang kemarin merasa khawatir, wah bantuan saya akan dihapus karena usia saya 40 tahun ke bawah, baik yang penerima PKH-nya atau BPNT atau si kepala keluarganya. Jadi tadi dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia mengatakan tidak ada istilahnya dihapus ya sahabat YouTube. Kita juga pernah memaparkan bahwasanya yang usianya 40 tahun ke bawah ini masih masuk ke dalam target penyaluran bantuan PKH sebanyak 10 juta KPM dan juga penyaluran bantuan BPNT sebanyak 18,8 juta KPM. Pada intinya mereka yang usianya 40 tahun ke bawah ini tidak akan dihapus ya sahabat YouTube. Jadi sudah bisa dipahami ya. Namun karena mereka ini usianya masih produktif, artinya mereka masih giat, masih kuat untuk bekerja, maka karena masih produktif ya sahabat YouTube, maka mereka oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia nanti akan menjadi target untuk percepatan graduasi. Nah, caranya bagaimana supaya mereka cepat graduasi? Tentu akan ada program bantuan stimulan atau bantuan stimulus ya sahabat YouTube, sembari mereka mendapatkan bantuan PKH ataupun BPNT. Jadi mereka nanti akan mendapatkan bantuan program pemberdayaan kelompok rentan ya sahabat YouTube. Nah, untuk program pemberdayaan kelompok rentan ini sendiri saat ini sedang dimatangkan, sedang difokuskan untuk didiskusikan di pusat sana terkait dengan nanti programnya seperti apa. Tentu nanti yang membidangi adalah Dirjen Pemberdayaan Sosial. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua, ditunggu saja informasi lebih lanjutnya. Nanti yang jelas ketika sudah didok, sudah aturannya jelas, juknisnya jelas, pasti akan kita informasikan melalui channel Diari PKH ini ya sahabat YouTube. Jadi kabar mengejutkannya bagi sahabat YouTube semua yang usianya masih produktif 40 tahun ke bawah, baik itu yang penerimanya ataupun yang kepala keluarganya, tidak perlu khawatir ya sahabat YouTube. Karena tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak ada istilahnya dihapus ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.